Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam BJJ. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada saat ini kita bertemu untuk jawaban dari pertanyaan saudara Syariful Anwari dari Kabupaten Bangkalan. Namun sebelum saya menjawab, saya akan meluruskan beda antara sebutan benih dan bibit. Benih, pengertian benih adalah untuk tembakau adalah yang masih berupa butiran, dipanen dari bunga, kemudian diolah sebagai benih, maka butiran yang kecil-kecil itu namanya adalah benih. Kemudian andai kata benih itu sudah tumbuh, tunas, lalu berkembang menjadi akar, lalu membentuk batang, lalu ada daun tapi masih kecil sekali, itu namanya calon tanaman atau bibit. Jadi beda pokoknya, kalau benih itu belum tumbuh tunas, tetapi kalau bibit sudah tumbuh, sudah ada akar, sudah ada batang, kemudian ada daun. Bibit adalah calon tanaman yang sudah tumbuh dari benih. Itu yang perlu diluruskan. Jadi tidak ada perendaman bibit, tidak ada. Kemudian penyimpanan bibit untuk digunakan tahun depan tidak ada. Yang ada penyimpanan benih, kemudian yang ada adalah perendaman benih. Oke, kita lanjutkan. Pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang pertama itu Syariful Anwari bertanya atau menyampaikan tentang perendaman sampai 7 hari. Perendaman tidak sampai 7 hari. Perendaman cukup 48 jam. 48 jam. 24 sampai dengan 36 jam adalah masa perendaman sampai tubuh tunas yang putih-putih itu. Ya. Kemudian yang 8 jam adalah masa penirisan. Itu pertanyaan yang pertama. Kemudian pertanyaan selanjutnya, panen bibit. Yang betul adalah panen bibit, bukan panen. Kalau panen benih adalah panen benih yang dari bunga, dari pohon induk. Tapi kalau panen bibit, maka bibit yang sudah ditabur itu yang tumbuh menjadi tanaman atau calon tanaman yang kecil-kecil itu namanya bibit. Ya. Kemudian untuk panen tidak diperlukan peralatan cetok dan jepit, tapi cukup dicabut saja. Makanya kemarin perhatiannya pada saat pembibitan bedengan itu di atas sendiri ada dibuat kasuran agar bibit mudah dicabut. Cetok tidak bisa digunakan karena nanti pertumbuhan bibit itu rapat sekali di bedengan. Jadi pengambilan bibit panennya cukup dengan dicabut, disiram dulu supaya kasurannya lembek, kemudian bibit dicabut. Dan tidak perlu disertakan tanah dari bekas bibit karena yang kalau menyertakan sedikit tanah dari bedengan maka akan mengganggu tanaman yang berada di sebelahnya. Jadi tanah di bibit itu di area bedengan sangat rapat. Jadi cukup dicabut, dipegang pangkal batangnya lalu dicabut. Selanjutnya sertifikasi bibit. Apa yang dimaksud sertifikasi bibit? Tadi karena masih kacau pengertiannya dengan pembenihan bibit dengan pengertian benih atau bibit. Sertifikasi adalah sertifikasi benih. Berarti pada saat panen benih yang butiran kecil-kecil itu sebelumnya kebun induknya sudah diperiksa oleh para sertifikator. Jadi sertifikasi itu sejak awal, sejak tanam kebun induk ya sudah diamati sampai pada pemilihan pohon induknya, lalu kemudian pengambilan benihnya dan seterusnya. Itu sertifikatnya. Di tingkat bibit tidak ada sertifikasi. Kenapa? Di tingkat bibit itu tidak bisa dibedakan dari masing-masing jenis karena tanaman masih kecil sekali. Kita bisa membedakan bentuk daun dan sebagainya apakah tercampur dengan varietas yang lain
pada saat dibibit tidak bisa. Jadi sertifikatnya adalah sertifikat benih. Dan pertanyaan yang terakhir adalah bagaimana penyimpanan benih. Yang betul penyimpanan benih, tetapi bukan penyimpanan bibit. Bibit tidak bisa disimpan, tetapi langsung ditransplantasi atau ditanam di lapangan. Kalau benih memang harus disimpan, karena dia setelah panen benih dan sudah diolah menjadi benih yang akan disimpan, itu dia mengalami dormansi. Jadi baru bisa digunakan pada tahun yang akan datang. Caranya adalah benih disimpan di dalam bag, di dalam kantung, lalu setiap kilo misalnya dimasukkan ke dalam kantung kain, lalu kemudian dimasukkan lagi ke dalam satu tempat atau yang biasanya disebut dengan toples atau bag. Ya, kemudian di dalam bag itu diberi kapur untuk menyerap uap air, karena kapur adalah higroskopis. Tutup rapat-rapat dan akan digunakan pada tahun yang akan datang. Yang jelas perlakuannya harus terjaga, terhindar dari kelembapan yang terlalu tinggi. Dia harus kering. Terima kasih. Demikian yang bisa kami sampaikan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.